Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Furkani Hamdan, SKM MKes, dosen Yayasan Stikes Bakti Pertiwi Ulu Raya Kota Palopo. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam semester kali ini, saya membawakan mata kuliah Biostatistik 2 SKS. Adapun rencana program studi sebagai berikut. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar statistik. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian data. Mahasiswa mengetahui tentang cara pengumpulan data. Yang keempat, mahasiswa mengetahui tentang penyajian data. Yang kelima, mahasiswa mengetahui tentang konsep probabilitas dan teori distribusi. Yang keenam, mahasiswa menjelaskan tentang hipotesa. Ketujuh, mahasiswa mampu memahami tentang hubungan antar variabel. Kedelapan, mahasiswa memahami tentang cara menentukan sampel dan teknik pengambilan sampling. Yang kesembilan, analisis data dan secara manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini adalah video pembelajaran selama proses belajar mengajar menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery di sini akan menjelaskan mata kuliah biostatistik terkait capaian pembelajaran di setiap pertemuan. Interaction akan menjelaskan terkait model pembelajaran dan bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Assessment, penilaian kinerja mahasiswa berupa penugasan di classroom. Kemudian pada saat penilaian atau assessment, saya akan mengomentari tugas yang diupload mahasiswa dalam classroom, yaitu berupa PowerPoint, mungkin terlalu full atau video ada yang kurang baik untuk dimasukkan jadi referensi, atau ada tugas mahasiswa yang plagiat atau sama. Kemudian pada pertemuan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan kenapa tugasnya bisa sama. Kali ini kita akan membahas tentang statistik kesehatan. Statistik dalam dunia kesehatan digunakan untuk memperoleh informasi terkait cakupan dari suatu fenomena kesehatan masyarakat. Untuk melihat cakupan dalam statistik kesehatan, yaitu kita melihat derajat status kesehatan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan lingkungan, dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi status kesehatan individu. Adapun sumber data kesehatan yang bisa diperoleh yaitu data sekunder, kita bisa mengambilnya di puskesmas, rumah sakit, atau pencatatan pelaporan surveillance suatu penyakit. Jadi berupa distribusi, frekuensi, dan determinan suatu penyakit yang terjadi di masyarakat. Dan untuk data primer biasanya diperoleh langsung oleh peneliti yang melakukan pengamatan di masyarakat atau eksperimen di satu lab. Jadi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu bisa saja lifestyle atau gaya hidup. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan ini bisa sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bisa mempengaruhi kesehatan di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu pelayanan kesehatan, itu baik di tingkat primer, sekunder seperti rumah sakit, puskesmas, pustu, dan tempat pelayanan lainnya. Kemudian yang keempat adalah faktor genetik atau turunan. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi penyakit adalah jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan prevalensi adalah menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu. Kalau kita bicara tentang distribusi penyakit, berarti kita melihat penyebaran penyakit pada suatu populasi atau daerah tertentu.
Distribusi penyebaran penyakit ini harus dianalisa secara saksama tentang siapa yang terjangkit, kapan terjadinya, dan di mana penyakit tersebut terjadi. Jadi ada istilah yang paling familiar ketika kita bayar statistik, yaitu know your data and what kind of data you have. Jadi kamu tahu data yang kamu punya dan apa yang akan kamu lakukan dengan data tersebut. Baik, dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, Ani silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Tahara. Saya akan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan tadi, yaitu tentang jenis penelitian. Ada dua jenis penelitian, yaitu jenis penelitian deskriptif dan jenis penelitian analitik. Yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan dari kedua jenis penelitian ini? Selanjutnya adalah langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan apabila saya memilih untuk melakukan penelitian deskriptif, dan langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan apabila saya memilih penelitian jenis analitik. Terima kasih. Ya, baik, saya akan mencoba memaparkan. Kalau kita melihat dari pertanyaannya, jadi ada dua jenis penelitian di sini, deskriptif dan analitik. Secara deskriptif, kalau jenis penelitiannya ini set data yang dibutuhkan secara statistik. Peneliti akan melihat frekuensi dan distribusi penyakit yang menjadi topik penelitiannya. Contohnya pada kasus COVID-19. Jadi peneliti hanya ingin melihat berapa persen sih frekuensinya atau distribusi penyebaran penyakit COVID-19 ini di bulan Februari ke Maret, atau dari 1 tahun ini apakah ada peningkatan secara fluktuatif di kasus COVID-19 ini, atau peningkatannya konstan dari awal bulan ke akhir tahun. Jadi melihat gambarannya. Kemudian kalau peneliti mengambil topik yang sama tapi jenis penelitian yang dipakai adalah analitik, maka set datanya akan menguji atau melihat besar peluang dan pengaruh tergantung tujuan dari penelitiannya nanti. Misalkan dengan topik COVID-19 ya, kita mau lihat secara usia produktif dengan lansia, faktor apa yang mempengaruhi orang lebih rentan terpapar dengan penyakit COVID-19. Jadi kita mau lihat pengaruhnya apakah secara umur, apakah secara aktivitas fisik di luar, atau ada kalau pada lansia yang kita lihat penyakit degeneratifnya yang bisa mengakibatkan pemaparan virus COVID-19 itu lebih cepat. Jadi seperti itu. Dalam video proses pembelajaran menggunakan Zoom Meeting dengan pendekatan DIA, Delivery Interaction and Assessment. Delivery ini adalah dalam proses perkuliahan. Ini menjelaskan bagaimana mata kuliah biostatistik mampu dipahami berdasarkan capaian pembelajaran oleh mahasiswa. Interaksi di sini pada saat tanya jawab dalam proses perkuliahan, dan assessment tadi menggunakan aplikasi Classroom, dan ada pun beberapa pertemuan menggunakan Mentimeter untuk melihat minat yang paling di topik pembahasan yang paling diminati mahasiswa pada saat perkuliahan. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.